Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Kartini Angkatan 7 CGP Kabupaten Pacitan dengan anggota yang pertama Ibu Suyati, Ibu Nurul Hidayah, Ibu Revi Juliana, Ibu Dian Aryuning Tias, dan Ibu Wiwin Eka Winarti dengan PP Bapak Didik Hartanto dan fasilitator Ibu Ari Suraini akan menjelaskan tentang kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas ruang kolaborasi modul 1.1 presentasi. Sebelum masuk dalam penjelasan, berikut kami tampilkan sebuah ilustrasi yang berbunyi tamumu kudu mbok kon lungguh, njur mbok suguh, sanadyan kudu nganti gupuh. Ilustrasi tersebut menggambarkan tema yang akan kita angkat dalam sebuah konteks daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu gupuh, aruh, rengkuh, lungguh, lan suguh, 5 filsafat orang Jawa dalam menerima tamunya. Kemudian makna dari filsafat tersebut, yang pertama gupuh adalah bersegera, aruh menyapa, rengkuh lapang dada atau merengkuh atau mendekatkan diri, lungguh adalah duduk, dan suguh adalah hidangan atau sajian atau jamuan. Dan selanjutnya berikut adalah arti dan implementasi yang dapat kita terapkan di sekolah. Gupuh yaitu bergegas dan antusias saat menerima atau menyambut kehadiran tamu. Implementasi di sekolah antara lain menyambut dengan baik kedatangan siswa, merespon dengan antusias pendapat atau jawaban siswa. Sedangkan aruh menyapa yaitu kita harus membuka diri melalui percakapan agar tamu tadi tidak merasa canggung, mengutarakan apa maksud dan tujuannya secara terbuka. Implementasi di sekolah bersikap ramah dengan anak, mampu mencairkan suasana, dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan memancing pertanyaan siswa. Rengkuh dengan lapang dada menerima kehadiran seseorang meskipun hal itu tidak diharapkan. Merengkuh atau mendekatkan anak didik di sekolah kita seperti anak kita sendiri. Implementasi di sekolah, guru menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran, menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Lungguh mempersilahkan seseorang untuk segera masuk dan mempersilahkan duduk. Implementasi di sekolah, lungguh adalah berkaitan dengan tempat dan kenyamanan. Jadi di sekolah dapat kita wujudkan dengan memberikan sarana belajar yang nyaman dan memenuhi untuk kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah suguh, memberikan suguhan atau hidangan sekedarnya bila ada. Implementasi di sekolah selalu menampilkan yang terbaik di depan peserta didik dengan wajah yang ceria, senyum yang mengembang, ramah dan penuh semangat. Ini juga akan memberikan sugesti pada anak menjadi termotivasi untuk tetap semangat ke sekolah dan belajar dengan bahagia. Gupuh, aruh, rengkuh, lungguh, dan suguh dapat kita implementasikan menjadi 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Gupuh, aruh, rengkuh, lungguh, lan suguh selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun pembentukan budi pekerti luhur, olah, cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Dan yang ketiga, penerapan merdeka belajar sesuai dengan peradaban atau kearifan lokal atau kodrat alam. Pendidikan karakter yang terbentuk dari budaya ini yang paling utama adalah sopan santun, saling menghargai, saling tepos liro atau saling toleransi, cinta tanah air, dan juga nilai religi dengan mengedepankan keharmonisan dan keselarasan dalam rangka menjaga kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Yang pertama, menuntun pembentukan budi pekerti luhur oleh cipta, rasa, dan karsa. Implementasi di sekolah seperti yang kita tampilkan pada gambar, yaitu dengan menyambut peserta didik di depan gerbang sekolah dengan penuh keramahan, menyapanya dengan sopan, sedangkan peserta didik dengan sopan santun
mengucapkan salam kepada gurunya dan mencium punggung tangan gurunya. Hal itu akan memunculkan energi positif yang akan dibawa sampai proses pembelajaran berakhir. Yang kedua, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Saat berada di sekolah, semua pendidik dan tenaga kependidikan harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap, bahkan menanamkan pada dirinya bahwa dialah teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, penerapan merdeka belajar sesuai dengan peradaban atau kearifan lokal atau kodrat alam, mendukung kebebasan murid mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya. Salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya adalah budi pekerti yang lebih menitik beratkan pada salah satu kekuatan, yaitu sopan santun. Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh. Jiwa dan raga, lahir dan batin dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut budi pekerti, selaras dengan pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang merupakan budaya sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengucapkan salam cinta tanah air bekerja sama diterapkan di sekolah maupun di rumah, berkarya seperti keguritan atau cerita, bertanya, dan bersosialisasi. Berikut adalah hasil kolaborasi yang berupa tanggapan dan masukan dari kelompok 1, kelompok Batu Karang terhadap kelompok kami, kelompok Kartini. Selanjutnya adalah refleksi kegiatan dan penguatan yang disampaikan oleh fasilitator Ibu Ari Suraini, yaitu kegiatan presentasi dan diskusi berlangsung dengan luar biasa. Semua peserta terlibat aktif dan telah memahami kekuatan konteks sosio-kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penguatan pemahaman dan contoh yang disampaikan mohon diimplementasikan nyata di sekolah agar Bapak Ibu JGB dapat menjadi pelopor perubahan pendidikan karakter ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.